2 tahun setelah wafatnya presenter Dorce, beredar kabar jika rumah gadang yang sangat ikonik itu telah resmi dijual oleh anak angkatnya dengan harga yang kelewat murah. Kabar dijualnya rumah gadang dibenarkan salah satu anak angkat Dorce tersebut. Namun saat disinggung mengenai harga dan siapa pembeli rumah gadang warisan Dorce, anak angkat Dorce memilih bungkam. Sebelumnya, terkait warisan, anak-anak angkat dan keluarga Dorce terlibat perselisihan sengit. Dan berikut klarifikasi anak angkat Dorce mengenai rumah gadang warisan Dorce. Punya almarhum lagi, itu udah dijual lah istilah gitu. Wah itu sih rahasia sih Mbak, udah ya intinya udah dijual. Sebenarnya rumah gadang ini emang dari dulu emang kita udah niatkan jual, dari almarhum ada juga udah kita niatkan jual. Berkaitan rumahnya Bu Haji Dorce almarhumah, kalau ya ini saya sebatas yang saya tahu ya. Kalau sudah dijual mungkin iya, itu hanya saya itu sebatas dengar dari orang-orang dulu. Kebetulan maksudnya dari tetangga atau dari orang-orang warga itu katanya itu rumah udah dijual. Berkaitan itu sampai saat ini baik yang jual atau yang beli saya belum tahu. Toh itu juga belum konfirmasi ke saya begitu loh. Makanya kalau ditanyakan untuk itu semua, kalau jawaban yang pasti saya belum bisa jawab persis begitu. Itu sebatas yang saya tahu itu hanya dengar dari orang ke orang dulu begitu. Belum saya tahu persis maksudnya dari pihak yang beli atau yang jual itu siapa-siapanya, belum ada konfirmasi ke sini gitu loh. Kalau sejak kapannya saya juga belum ngerti persis. Karena selama ini yang saya dengar itu hanya dari omongan orang ke orang saja. Kabar dijualnya rumah gadang warisan Dorce belum lama ini terendus ke media. Namun siapa sangka jika rumah tersebut ternyata sudah dijual cukup lama, tepatnya setahun yang lalu. Memang tak bisa dipungkiri, rumah Dorce menjadi warisan Dorce yang cukup menarik perhatian banyak orang. Sampai banyak artis ibu kota yang ingin membelinya. Namun kala itu Dorce menolak menjual rumah gadang yang ikonik itu. Ada orang lain yang beli rumah ini. Yang saya dengar itu dari tahun kemarin. Dari tahun berarti 2023. Selama ini yang saya tahu yaitu, selama yang saya tahu itu terkait apa rumah gadang itu katanya udah dijual terus, tapi dari pihak yang pembelinya saya juga sampai saat ini belum tahu sampai saat ini. Rumah gadang Dorce seperti medan magnet yang menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Tidak terkecuali sejumlah selebriti ibu kota yang ingin membelinya. Salah satunya ialah Irfan Hakim yang kepincut dengan konsep rumah gadang warisan Dorce Gamalama dan ingin membelinya. Irfan dalam videonya bahkan mengunggah rumah gadang warisan Dorce yang sangat ikonik itu. Lantas, seperti apa cerita Irfan Hakim saat menyambangi rumah Dorce tersebut? Sebenarnya rumah gadang ini emang dari dulu emang kita udah niatkan jual, dari almarhum ada juga udah kita niatkan jual. Cuman yang belinya bukan Irfan. Dulu pernah ditawarkan oleh almarhumah Dorce untuk membeli rumah gadangnya, tapi sempat bingung juga buat apa, dan katanya dengar-dengar sudah ada pemiliknya sekarang, tapi bukan saya. Saya juga coba kalau dulu karena kan aku tuh termasuk salah satu pelestari rumah-rumah tradisi, makanya salah satu rumah gadang juga saya juga sangat suka juga, jadi bukan saya.
Jauh sebelum rumah warisan Dorce dijual yang konon dengan harga yang sangat murah, permasalahan keluarga kandung dan anak angkat Dorce mengenai surat wasiat sudah terjadi. Banyak yang penasaran apa isi surat wasiat Dorce, hingga pecah kongsi di antara anak-anak angkat Dorce dengan keluarga inti seperti adik-adik Dorce. Merasa ditarik ulur oleh para anak angkat dari Dorce, kini Elita dan Mimi selaku keluarga kandung dari Dorce pun turut mengungkapkan keluhannya terkait pembacaan surat wasiat yang belum dibacakan. Mengingat kini kepergian Dorce sudah beranjak lebih dari 2 tahun. Lantas, seperti apakah ungkapan yang diungkapkan oleh pihak keluarga kandung Dorce mengenai isi surat wasiat yang belum juga terungkap? Ya, kalau hari ini itu tepat di hari ke-50 ya, kepergian mama. Untuk wasiat, sampai hari ini udah hari ke-50 belum juga ada kabar dari pihak pengacara maupun anak angkat, yaitu Mbak Amel, yang katanya kita masih menunggu panggilan dari notaris. Ini udah hari ke-50 tapi belum juga ada kabar apapun dari mereka gitu. Sepertinya sih emang tidak ada itikat baik ya gitu, karena selalu mengulur dan mengulur waktu gitu. Kalau untuk anak-anak kita udah nggak bisa bertanya karena udah diblok ya kan. Kalau untuk Mbak Amelnya kemungkinan dari pihak pengacara kita aja lah gitu, sesama pengacara aja yang ngurusin nanya kayak gitu, karena kita juga udah apa ya, udah lelah gitu selalu digantung dan nggak dikasih kepastian kayak gini gitu. Ini kan sama aja dia juga mengulur-ulur waktu dan membiarkan mama dengan ketidakpastian gitu, karena kan ini juga pasti ditunggu juga sama mama gitu loh. Ya insya Allah kita pasti akan siap menerima apapun itu isi wasiat dari mama. Kembali lagi, kalau memang isi wasiat dari mama itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sesuai dengan yang sudah disyariatkan, kita tidak akan menolak kok gitu. Kalau memang sudah ada yang diberikan oleh mama untuk anak-anak angkatnya diwasiatkan dan itu sah secara hukum maupun agama, kami akan berbesar hati untuk bisa memberikan kepada anak-anak, karena kami tahu memang anak-anak pun juga mempunyai hak melalui surat wasiat itu, tapi tidak lebih dari 1/3 itu ya. Jadi ketentuan Islam itu sudah mengatur secara hukum agama dan juga hukum negara itu sudah ada ketentuannya gitu loh. Jadi anak angkat ini kan tidak dapat warisan, dapatnya hanya wasiat ya gitu loh, hadiah melalui wasiat gitu. Dan kalau memang sudah ada wasiatnya mama, akan kami berikan. Kalaupun tidak ada wasiat dari mama, akan juga kami keluarkan kok gitu loh, karena kami menghargai mama. Kami menganggap anak-anak ini adalah anak-anaknya mama yang mama urus dari kecil gitu kan. Kami akan tetap berikan, tapi itu tidak lebih dari 1/3. Ya setahu kami sih kalau benda-benda yang tidak bergerak ya berupa rumah ya kan. Rumah mama cuma ada 3. Ya rumah di sini yang di Lubang Buaya yang kami tempati, rumah yang di Jati Bening, rumah kapal, kemudian juga rumah gadang yang ada di Jati Bening juga gitu. Selebihnya untuk barang-barang yang lain yang saya tahu memang ada barang-barang yang tidak bergerak juga. Untuk barang yang bergerak ada 1 itu berupa motor. Kalau barang-barang lainnya ya paling barang-barang benda-benda isi rumah. Nah itu dia, jadi waktu kita ke sana 2 minggu setelah kepergian mama kan Bunda Ita sempat main ke rumah sana gitu, mau ngambil Al-Quran besar ya kan, karena memang waktu mama hidup mama udah bilang juga itu Al-Quran buat Bunda Ita juga gitu loh. Jadi ke sana dan melihat barang di sana itu ada yang sudah tidak ada gitu. Waktu hari kedua pun juga saya sempat bertanya sama mbak yang ada di rumah, kemana tas-tasnya mama gitu loh, kok pada nggak ada gitu. Jawabannya ada yang sudah dibagikan, ada yang kayak koper itu udah dibawa sama anaknya, katanya kayak gitu. Jadi kalau kita sih sebenarnya kita nggak melarang ya untuk membawa barang itu, silahkan saja kalau anak-anak mau bawa barang-barang mama. Cuman
alangkah baiknya kalian memberitahu kami gitu, terutama ibu saya. Kalau memang tidak mau memberitahu saya tidak apa-apa, paling tidak ibu saya gitu kasih tahu, ini ya bunda, kita mau ini, kita bawa ya ke rumah kita, misalnya ke Surabaya atau ke Jogja gitu. Jadi kita tahu gitu, jadi kita tidak curiga gitu. Tapi kan selama ini kalian mengambil barang tanpa sepengetahuan kami gitu, seolah-olah kalian ini yang merasa memang kalian tuh berhak segalanya, padahal sebenarnya itu salah gitu loh. Yang berhak itu bukan kalian, yang punya hak itu adalah Bunda Ita selaku kakaknya Mama. Bapak Alizar yang ada di Padang itu kakaknya Mama. Jadi apapun barang-barang yang kalian ambil, kalau tidak seizin dari Bunda Ita dan juga Bapak Alizar, itu sebenarnya tidak boleh gitu. 2 minggu yang lalu itu Bunda ke sono, rencana pengen ngambil Quran besar, karena memang mau ngaji itu mata udah nggak, ini udah buram gitu kan. Nah datang ke sono minta sama Pak De itu dibukain pintu, terus ambil Quran, lihat ada Quran tuh ada, terus udah ambil, udah gitu pengen ngambil koper karena pengen pulang ke Padang, ada buat tempat baju gitu kan. Pas ngeliat ke atas, koper-koper itu udah pada nggak ada, yang bagus-bagus itu. Tanya deh sama pembantunya yang namanya Pak De gitu kan. Pak De ini kemana? Koper kok pada nggak ada, dibawa anaknya katanya gitu. Dibawa si Rizky katanya gitu. Kenapa dibawa, kok nggak izin katanya gitu. Kok nggak bilang-bilang, ya kan anaknya katanya. Ya biar anaknya harus ngomong dulu lah gitu. Emang dianggap apa kita ini? Gitu, kata Bunda begitu. Terus pas mau masuk ke kamar nggak bisa, udah ditutup semua, dikunci dan ditutup, nggak tahu lah. Nah, terus dia waktu itu ada di mana, di Rumah Gadang di mana ya, ada bangku itu baru beli kayaknya Dorce tuh, bangku tamu. Dia udah nggak ada gitu.